Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh-solehannya Ustazah? Masih tetap semangat? Ananda harus tetap semangat belajar ya, walau belajarnya dari rumah. Karena belajar itu tidak mengenal ruang dan waktu. Jadi, belajar itu tidak harus di sekolah. Dari rumah kita juga bisa belajar. Dan semangat saat belajar di rumah harus tetap sama ya Ananda ketika belajar di sekolah, supaya ilmu yang Ananda peroleh dapat dipahami dengan baik. Oke, selanjutnya mari kita siapkan diri dan kumpulkan semangat untuk belajar hari ini. Sudah siap? Sudah semangat? Jika sudah, silahkan Ananda siapkan alat dan bahan untuk pembelajaran tematik hari ini. Yaitu, yang pertama, buku tematik 5B Udara Bersih bagi Kesehatan. Kemudian, buku tulis, alat tulis, gunting, botol bekas isi 1,5 liter, plastisin atau tanah liat, selotip, balon 3 buah, karet gelang 5 buah, dan sedotan 2 buah. Sudah siap? Jika belum siap, silahkan Ananda pause video ini terlebih dahulu atau hentikan video ini terlebih dahulu. Kemudian silahkan Ananda pergi untuk mengumpulkan alat dan bahan untuk pembelajaran tematik pada hari ini. Nah, jika alat dan bahan sudah terkumpul di dekat Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tangan ke atas, pandangan ke bawah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ananda soleh-soleha, hari ini kita akan belajar tematik tema 5B Udara Bersih bagi Kesehatan, subtema 1 Cara tubuh mengolah udara pada pembelajaran 4, 5, dan 6. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu pada pembelajaran 4, yang pertama, menyajikan informasi penting teks dalam bentuk peta konsep. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang ada di lingkungan sekitar. Yang ketiga, menerapkan sikap tanggung jawab pada saat pemilihan ketua RT. Dan pada pembelajaran kelima, yaitu yang pertama, menyajikan informasi penting teks dalam bentuk bagan. Yang kedua, menjelaskan fungsi organ pernapasan manusia dalam bentuk bagan. Yang ketiga, menyanyikan lagu dengan tangga nada diatonis minor. Dan yang terakhir, pada pembelajaran ke-6, yaitu yang pertama, menyimpulkan isi teks secara lisan. Yang kedua, menjelaskan contoh-contoh tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Dan yang ketiga, menyanyikan lagu bertangga nada mayor dan minor. Ananda soleh-soleha, pernahkah Ananda membaca buku cerita? Apa tujuan Ananda saat membaca buku cerita? Ustazah yakin pasti jawabannya ingin tahu ceritanya Ustazah, ingin menghibur Ustazah, penasaran dengan jalan ceritanya Ustazah, ingin mencari suatu informasi Ustazah, dan lain sebagainya. Ananda soleh-soleha, masih ingatkah
Ananda bagaimana cara menarik informasi penting dalam sebuah teks? Atau ada yang masih ingat dengan istilah adik Simba? Apa? Di mana? Kenapa? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan menggunakan adik Simba untuk mencari informasi penting yang terdapat dalam sebuah teks. Kemudian ditulis kembali dalam bentuk peta konsep. Ananda, ada yang tahu tidak apa itu peta konsep? Nah, untuk mengetahui pengertian peta konsep, silahkan Ananda baca teks yang terdapat pada buku tematik tema 5B Udara Bersih Bagi Kesehatan pada halaman 20. Nah, coba Ananda perhatikan gambar ini. Bentuk penulisan informasi penting dalam teks seperti gambar ini disebut peta konsep. Informasi yang terdapat dalam teks dipetakan berdasarkan urutan peristiwa. Ananda dapat memetakan informasi dalam teks berdasarkan jumlah paragraf dengan menggunakan kata tanya adik Simba, seperti yang terdapat pada gambar ini. Nah, sekarang mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada peta konsep di gambar ini. Kemudian jawabannya nanti kita tulis dalam bentuk peta konsep juga, seperti ini. Nah, setelah kita mengetahui informasi penting dalam teks dengan menggunakan kata tanya adik Simba, sekarang coba kita mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang terdapat di lingkungan sekitar dengan membaca artikel pada buku tematik halaman 22. Nah, setelah membaca artikel tersebut, ada yang tahu tidak jenis usaha apa saja yang terdapat di Pulau Bali? Bagi yang tahu, langsung tulis di buku tulisnya ya. Nah, setelah menulis, sekarang kita bernyanyi ya. Ananda soleh-soleha, ada yang suka bernyanyi tidak? Atau ada yang pernah dengar orang bernyanyi? Dengan suara yang merdu dan pernafasannya juga teratur. Ada? Tentunya ada ya. Banyak sekali artis-artis yang sering kita lihat di televisi bernyanyi dengan pernafasan yang teratur dan suara yang merdu. Namun, ada yang tahu tidak bagaimana cara penyanyi tersebut bernafas dengan teratur dan bernyanyi dengan lancar? Kira-kira bagaimana ya? Wah, 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 ternyata mereka menggunakan teknik pernafasan loh. Ananda soleh-soleha, ada yang tahu tidak apa saja teknik-teknik dalam pernafasan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, silahkan Ananda perhatikan dan simak baik-baik video berikut. Ananda soleh-soleha, manusia sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernapas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai kepada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernapas merupakan kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup atau expirasi dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernapasan kita. Ananda tahu tidak kalau alat pernapasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan atau laring, batang tenggorokan atau trakea, cabang batang tenggorokan atau bronkus, dan paru-paru. Melalui lubang hidung, udara
mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernapas menggunakan hidung akan lebih baik, karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut halus ini berfungsi menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembaban udara sehingga sesuai dengan kelembapan tubuh kita. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring dan trakea. Pada bagian dalam dinding trakea terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke dalam paru-paru. Pernahkah Ananda tersedak? Kalau Ustazah pernah. Kira-kira kenapa ya? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernapasan. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ. Kemudian, laring menghubungkan hidung dengan trakea. Nah, pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru ini terletak di dalam rongga dada. Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang disebut alveolus. Nah, pada alveolus terdapat pembuluh darah di mana terjadinya pertukaran gas oksigen menjadi karbon dioksida. Nah, Ananda tahu tidak kalau sistem pernapasan kita terdiri dari sistem pernapasan dada yang umum kita lakukan dan sistem pernapasan perut atau diafragma. Pernapasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Nah, inspirasi terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Kemudian, ekspirasi terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Lalu, bagaimana dengan pernapasan perut? Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Inspirasi terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Nah, ekspirasi terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Untuk membuat model paru-paru manusia ini, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 3 buah balon,
2 buah sedotan, 1 botol air minum ukuran 1 liter, plastisin. Plastisin ini bisa diganti dengan tanah liat kalau susah didapatkan. Kemudian selotip, dan kita membutuhkan gunting. Langkah pertama, botol air minum ini kita potong di bagian bawah dengan menggunakan gunting, sehingga akan tampak seperti ini. Langkah kedua, kedua ujung sedotan ini kita masukkan ke dalam balon. Kemudian kita ikat keduanya menjadi satu dengan menggunakan karet, atau bisa juga menggunakan plastisin, sehingga akan tampak seperti ini. Langkah selanjutnya, rangkaian yang sudah kita buat tadi kita masukkan melalui bagian dalam botol, sampai ujung sedotannya keluar. Kemudian kira-kira posisinya akan seperti ini. Kemudian bagian atasnya kita tutup dengan plastisin. Pastikan kita menutupnya rapat sehingga tidak ada udara yang bocor, entah itu yang masuk ataupun yang keluar. Langkah selanjutnya, 1 balon yang tersisa kita akan potong di bagian sini kira-kira. Kemudian kita coba sedikit renggangkan, dan kita akan pasangkan di bagian bawah botol sehingga akan tampak seperti ini. Nah, jadi ada 2 teknik pernapasan yang sering kita gunakan, yaitu teknik pernapasan dada yang umum kita lakukan dan teknik pernapasan perut. Teknik pernapasan ini digunakan dalam bernyanyi. Penggunaan teknik pernapasan yang baik akan membuat lagu terdengar indah. Namun, selain teknik pernapasan, keindahan lagu juga ditentukan oleh nada-nadanya. Nah, Ananda, coba perhatikan lirik lagu ini. Kira-kira ada yang bisa menyanyikan lagu ini tidak? Atau coba kita nyanyikan sama-sama ya. Ananda dapat menyanyikan dengan menggunakan pianika untuk memperoleh nada yang tepat. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Masya Allah, indah dan merdu. Nah, lagu tersebut memiliki ciri yang berbeda dengan lagu dari Sabang sampai Merauke seperti yang Ananda sering nyanyikan. Lagu syukur ini dinyanyikan dengan sedih dan khidmat. Lagu ini termasuk lagu dengan tangga nada diatonis minor.
Ayo kita pelajari tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis minor adalah tangga nada yang memiliki jarak 1, 1/2, 1, 1, 1/2, 1, 1. Ciri-ciri lagu dengan tangga nada diatonis minor yaitu yang pertama, bersifat sedih dan kurang bersemangat. Yang kedua, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la sama dengan a. Yang ketiga, beberapa lagu diawali dengan nada mi. Sekarang, coba perhatikan lambang tangga nada diatonis minor berikut. Contoh lagu yang bertangga nada diatonis minor antara lain Syukur dan Gugur Bunga. Ananda Soleh Soleha, pasti di antara Ananda Soleh Soleha di sini ada yang sering atau pernah diantar oleh ayah atau bundanya ke sekolah dengan mengendarai sepeda motor. Nah, ketika Ananda diantar ke sekolah dengan mengendarai sepeda motor, Ananda pernahkah memperhatikan jalan raya di sekitar Ananda? Biasanya di jalan raya banyak sekali kendaraan bermotor yang lalu lalang. Tidak sedikit dari kendaraan tersebut yang juga sering mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat udara menjadi kotor dan kita kesulitan untuk bernafas. Nah, menurut Ananda, kenapa kendaraan-kendaraan tersebut mengeluarkan asap hitam? Apakah pemilik kendaraan tersebut sudah melaksanakan tanggung jawabnya? Berbicara mengenai tanggung jawab, coba Ananda buka buku tematiknya halaman 34. Nah, di situ ada sebuah teks tentang tanggung jawab. Coba Ananda baca teks yang berjudul Kerja Bakti untuk Menjaga Kebersihan dan Keindahan Lingkungan. Ananda Soleh Soleha, kita hidup di dunia ini penuh dengan tanggung jawab. Baik itu tanggung jawab sebagai anak, tanggung jawab sebagai siswa, tanggung jawab sebagai anggota keluarga, maupun tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Nah, di dalam teks tersebut dijelaskan salah satu tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat. Sekarang coba perhatikan, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan di bawah teks tersebut. Ananda tulis di buku tulisnya, kemudian jawab, dan untuk hasilnya nanti didokumentasikan dalam bentuk foto, kemudian dikirimkan kepada ustazah untuk dinilai. Nah, cukup sekian penyampaian materi ustazah pada hari ini. Semangat terus Ananda dalam belajarnya dan merdeka. Merdeka dari kebodohan, merdeka dari ketidaktahuan, dan merdeka dari kesesatan. Tetap semangat belajar di rumah, karena belajar tidak pernah ada habisnya. Kita dituntut untuk terus belajar, mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Mulai kita lahir sampai kita meninggalkan dunia ini. Syukran, jazakumullahu khairan. Marilah kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.